Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat dan serta salam untuk junjungan umat yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini kita akan membahas tentang etika dan moral bagi seorang mufassir. Yang pertama, etika mufassir. Siapa yang bermaksud menafsirkan Al-Quran, maka hendaknya ia mencarinya dulu dari Al-Quran itu sendiri. Sebab apa yang disebutkan secara global dalam satu ayat mungkin telah ditafsirkan pada ayat lain, atau yang disebutkan secara ringkas di dalam satu ayat mungkin telah dirinci atau telah dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain. Jika didapatkannya, maka hendaknya ia mencari sunnah, sebab merupakan penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Burhan, karya Al-Zarkashi menyebutkan 4 pengambilan bagi seorang mufassir. Pertama, riwayat dari Rasulullah SAW. Kedua, pendapat para sahabat. Ketiga, keumuman bahasa. Dan yang terakhir, sebab Al-Quran itu diturunkan. Secara umum, beberapa syarat ahli tafsir sebagaimana dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, akidahnya harus bersih. Orang yang akidahnya telah berubah akan meyakini banyaknya risiko dalam melakukan penafsiran. Apabila orang ini menafsirkan Al-Quran, ia akan menakwilkan ayat-ayat yang berbeda dengan faham yang salah. Yang kedua, menafsirkan dengan tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu hanya membawa pemiliknya kepada paham subjektif, sekalipun salah dan menolak kebenaran. Dan yang ketiga, mufassir harus mengerti usul tafsir. Mufassir hendaknya harus memiliki pemahaman tentang dasar-dasar penafsiran yang dibutuhkan sebagai kumpulan beragam dalam kunci ilmu tafsir. Dan keempat, pandai dalam ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Dan yang kelima, mufassir mengetahui dasar-dasar agama atau ilmu usuluddin. Selanjutnya, syarat-syarat bagi seorang mufassir adalah: yang pertama, harus ikhlas. Niat seorang mufassir harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Dan yang kedua, berakhlak mulia. Dengan akhlak yang mulia dapat tercipta dan terapresiasi baik dalam perkataan, perbuatan, kepribadian hidup bagi mufassir itu sendiri. Selanjutnya, cara kerja tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i. Yang pertama, tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur adalah menjelaskan makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran ataupun sunnah, perkataan sahabat, dan perkataan tabi'in. Tafsir bil ma'sur telah ada sejak zaman sahabat. Pada zaman ini, tafsir dilakukan dengan cara menukilkan penafsiran dari Rasulullah SAW atau sahabat. Tata cara yang jelas periwayatnya. Cara seperti ini biasanya dilakukan secara lisan. Setelah itu, ada periode di mana penukilnya menggunakan penukilan pada zaman sahabat yang telah dibukukan atau telah dikodifikasi. Adapun syarat dari tafsir bil ma'sur, yang pertama, perawinya mesti memiliki pengetahuan tentang sunnah baik secara riwayah ataupun dirayah. Yang kedua, perawi mesti memiliki pengetahuan yang baik tentang apa-apa yang ada dalam sunnah terkait dengan tafsir. Yang ketiga, penafsir mampu menggabungkan dan menyusun antara periwayatan yang berbeda. Keempat, penafsir mengetahui hakikat perbedaan antara riwayat-riwayat dalam tafsir dan sebab-sebabnya. Selanjutnya, tafsir bil ra'i. Kata ar-ra'yu memiliki beberapa makna. Yang pertama, al-i'tiqadi atau keyakinan. Dan kedua, al-qiyas
Orang-orang yang suka mempergunakan kias disebut juga ashabur ra'yi, orang yang suka menggunakan akalnya. Mereka banyak menggunakan kias sebagai dalil. Dalam pertimbangan di atas dapat kita katakan bahwa tafsir bil ra'yi adalah penjelasan mengenai Al-Quran dengan jalan ijtihad setelah mufassir terlebih dahulu memahami bahasa Arab dan gaya-gaya ungkapannya. Tafsir bil ra'yi ialah penafsiran ayat Al-Quran melalui proses ijtihad yang menggunakan peran akal, berpegang pada kaidah-kaidah bahasa yang digunakan. Tafsir bil ra'yi ada setelah berakhir masa salaf sekitar abad ke-3 Hijriah. Di samping keyakinan dan kemampuan ijtihad yang kuat, seseorang mufassir yang menerapkan metode tafsir bil ra'yi ini harus memenuhi syarat-syarat seperti yang telah disebutkan oleh Imam Asyuyuti. Yang pertama, harus memiliki pengetahuan bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa. Yang kedua, ilmu retorika seperti ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Yang ketiga, ilmu usul fikih. Yang keempat, mengetahui asbabun nuzul. Dan yang kelima, ilmu nasikh wa mansukh. Mungkin sekian pembahasan kita pada video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.